Salam Koras, salam jumpa kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di akhir pekan ini? Saya percaya semua kita selalu tetap semangat ya, sehat dan selalu tetap kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Baik saudaraku, di akhir pekan ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, baiklah sejenak kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam renungan kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di akhir pekan ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Akan saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab TB2. Demikian bunyinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Anak-anaknya akan berbaring bersama-sama. Dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan dekat liang ular tedung. Dan anak yang disapih akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di hari ini. Saudaraku, ini adalah nubuatan Yesaya tentang kehadiran Allah yang memberikan damai sejahtera di dunia ini. Damai di kamu, damai di saya, damai kita semua dimanapun kita berada. Amin. Dan di sini kita lihat bagaimana Allah itu melalui Yesaya menubuatkan lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Kemudian anak-anaknya akan berbaring bersama-sama dan singa akan makan jerami seperti lembu. Dalam kenyataannya ini tidak mungkin terjadi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa saja membuat keadaan yang kacau balau, yang penuh dengan peperangan, yang penuh dengan pertikaian, akhirnya menjadi hidup damai. Tidak ada lagi yang saling memakan, tidak ada lagi yang saling memusuhi, tidak ada lagi yang saling mematikan, tidak ada lagi yang saling iri hati dan yang lain-lain. Semua hidup damai. Bahkan anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Siapa yang tidak takut kepada ular? Pada umumnya kita takut kepada ular. Jangankan dekat, melihat saja kita dari kejauhan, kita mungkin sudah pontang-panting lari ya, karena kita ketakutan, takut kita dipatuk oleh ular itu. Nah, disinilah kita lihat saudaraku bagaimana Tuhan itu menubuatkan anak yang disapih akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Itu adalah menggambarkan kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, ya keamanan dimanapun berada umat Allah. Oleh karena itu saudaraku, supaya hidupmu jangan kacau balau, supaya hidupmu jangan penuh dengan ketakutan demi ketakutan, supaya hidupmu jangan penuh dengan kekhawatiran, marilah kita kembali ke jalan kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Aminkan dulu kuat. Amin. Nah, disinilah saudaraku, supaya damai sejahtera itu ada di dalam kita. Jadi misalnya rumah tangga jangan ada lagi pertengkaran, ya suami istri. Mohon maaf dulu, sangat disayangkan berita beberapa bulan yang lalu ada suami yang membunuh istrinya, kemudian dia pura-pura ikut juga menjadi korban padahal dia sendiri yang membunuh istrinya. Kemudian anaknya disuruh meminta tolong kepada tetangga. Inilah kehidupan yang penuh dengan kacau balau yang selalu mengandalkan pikirannya dan harta duniawi ini. Dan dia mau tergoda oleh duniawi ini sehingga dia menghilangkan nyawa dari istrinya. Siapa yang menjadi korban adalah anak-anaknya sendiri. Kasihan anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak tahu apa-apa. Mereka kehilangan ibu, mereka juga tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari bapaknya karena bapaknya di penjara dan yang lain-lain. Tapi bapaknya juga sungguh jahat sekali karena dia membuat skenario, dia main drama, ya, seolah-olah dia menjadi korban, padahal dia sendiri yang membunuh istrinya. Inilah salah satu bentuk dari kekacauan sebuah rumah tangga yang selalu mengandalkan pikiran, mengandalkan harta, yang selalu mempertuhankan uang, ketampanan,
dan juga keangkuhan dan yang lain-lain. Saudaraku, ini jugalah yang dialami oleh umat Israel pada waktu itu, sehingga Tuhan menghukum mereka. Kehidupan mereka kacau balau, kehidupan mereka penuh dengan ketakutan, karena banyak yang mengancam kiri kanan. Bangsa-bangsa lain juga mengancam mereka. Harga diri mereka juga semakin direndahkan karena mereka berpaling dari Allah. Oleh karena itu saudaraku, nats ini mengajak kita, marilah kita hidup damai, ya. Kita mulai dari diri kita sendiri, baru dimulai dari juga dari keluarga, kemudian ke lingkungan, ke sekitar kita, dan juga ke dunia ini. Dan sangat enak saudaraku kalau hidup berdampingan yang satu dengan yang lain, penuh dengan rukun, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan gelak tawa, canda gurau, dan yang lain-lain. Kehidupan tenang, damai sejahtera, tidak kurang sesuatu apapun. Nah, nats ini adalah gambaran bagaimana Tuhan itu bertindak, memberikan kedamaian itu. Marilah kita mau, ya, marilah kita mau bersama dengan Tuhan. Karena orang yang berada di dalam Tuhan pasti hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Aminkan dulu kuat, amin. Dan orang yang rajin berdoa, orang yang mendengarkan firman Tuhan itu pasti hidupnya akan selalu tetap penuh dengan damai sejahtera. Itulah orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Hidupnya tenang, tentram, pikirannya juga terang, hatinya juga nyaman, ya, nyaman. Meskipun ada di dunianya, di sekitarnya, atau di sisinya kiri kanan itu yang mencoba-coba untuk mengganggu, tetapi itu tidak akan mampu mencabut atau menghilangkan damai sejahtera itu. Karena apa? Karena Allah lah yang bersama dengan dia. Jadi sungguh indah, sungguh enak kalau kita bersama dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Marilah kita lakukan itu saudaraku, ya, supaya kehidupan kita ini penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan kita nyaman, kemudian wajah kita juga berseri-seri, karena Tuhan itu selalu tetap memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Saudaraku, marilah kita hayati firman Tuhan ini, kita renungkan, kita lakukan bersama dengan Tuhan, dan bersyukur bahwa Tuhan itulah yang mengaruniakan kenyamanan, keamanan, ketentraman untuk kita, sehingga kita bisa dengan penuh sukacita menjalankan aktivitas kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana Tuhan menganugerahkan kedamaian kepada kami. Begitu juga kepada umat-Mu. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi Tuhan pertikaian, kalau sudah Tuhan yang campur tangan. Oleh karena itu Tuhan, datanglah Engkau, hadirlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus di setiap pribadi, keluarga, masyarakat dimanapun kami tinggal, sehingga kami hidup penuh dengan damai sejahtera. Berkatilah kami Tuhan, terutama jemaat-Mu yang saat ini beraktivitas dimanapun mereka berkegiatan, beraktivitas atau bekerja. Kiranya damai sejahtera-Mu ada dalam hati pikirannya, sehingga mereka bersuka cita, wajahnya berseri-seri penuh damai, karena Tuhan mengaruniakan kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman itu. Begitu juga anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada, apakah di sekolah, di kampus, tempat mereka bekerja, tempat mereka bermain, atau sedang liburan. Biarlah tangan pengasihan-Mu memberi pertolongan. Yang sakit, memberi kesehatan dan kesembuhan. Yang berkebutuhan khusus, memberikan kekuatan. Dan yang berbeban berat, yang ada tekanan hidup atau persoalan, Tuhan angkat itu, dan Tuhan gantikan dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita di akhir pekan ini. Selalu syukuri untuk semua kedamaian dan juga kesejahteraan dan ketentraman yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan selamat berkarya hari ini. Tapi ingat saudaraku, esok hari Minggu loh, jangan malas datang beribadah, bersekutu di gereja, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan marilah kita hidup dengan penuh sukacita. Syukuri hari ini, esok pasti akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Koras.